Ya, itu tadi sedikit ilustrasi bagaimana Mutia dan Budianto waktu pertama kali ditangkap ya atau diculik. Itu waktu pulang dari liputan di Baghdad. Ya, jadi kita sudah selesai 10 hari kurang lebih ya di Baghdad meliput pemilu pertama setelah Saddam Hussein jatuh, pemilu demokratis pertama yang dilakukan di Irak. Kita pulang, baru dapat pesan dari kantor bahwa tolong kembali untuk meliput perayaan Ashura. Itu ketika kita mau masuk ke Baghdad. Kembali ke Baghdad Kembali ya? ke Baghdad, disitulah kita tertangkap. Terus dibawa kemana waktu itu? Ada 2 jam masa ketidakpastian itu. Jadi ketika kita diculik, nggak lama dibawa zigzag mobil. Tadinya Siang hari nih ya? Siang hari. Tadinya saya coba ikutin. Oke, kalau misalnya nanti saya tertahan, saya paling nggak tahu ini belok kiri sekali, belok kanan sekali, belok kiri lagi. Tapi akhirnya kayaknya mereka juga mengerti cara penculikan sehingga sengaja dizigzagkan jalan. Sebenarnya gampang, yang bisa diingat kan belok kiri dan kanan 2 aja. Terus waktu dibuka, posisi kalian di mana? Sudah di depan, di tengah gurun, dan ketika dibuka kita lihat ada gua di depan kita. Di situ kalau saya langsung sadar, saya yakin juga Mas Budi langsung sadar, oh ini pasti kita disandra. Disandra. Ini kan 168 jam, artinya 7 hari ya. Apa yang terjadi dari hari ke hari di gua itu? Ketika datang kita tentunya masih ketakutan karena belum jelas motifnya apa. Dia bilang nanti malam ada Rois, mungkin kalian akan dibebaskan ketika ketemu pemimpin kami. Ternyata malamnya janjinya juga tidak terbukti, Rois tidak datang. Jadi karena juga ini orang-orang yang baru kita ketemu, kita nggak bisa pegang omongannya seperti apa gitu. Besoknya baru siang kemudian datang, dan memang sedikit lega ketika sudah bicara dengan Rois karena kita tahu bahwa oh ini kelompok yang tidak hanya menggunakan kekerasan tapi juga mereka punya pendekatan intelektual. Jadi mungkin ketika mereka punya pendekatan seperti itu mungkin kita bisa we have something to offer to them. Itu dijelaskan tujuan mereka, kemudian dijelaskan? Tidak, belum jadi mereka juga hanya bertanya, tapi saya langsung membaca, oke, kalau gitu saya bilang saya dari Indonesia, kalau gitu saya bilang Indonesia negara muslim. Segala cara yang bisa kita lakukan untuk meyakinkan mereka, kita coba kemukakan ketika itu. Iya, terus bagaimana kalian hidup di situ? Makan minumnya bagaimana? Teratur tidak teratur. Jadi kadang-kadang datang, kemudian datang itu bisa pagi, tapi besoknya bisa mungkin malam baru datang. Karena kondisinya sangat tidak memungkinkan untuk mengirim setiap saat. Nah, apa yang kemudian ada dalam pikiran kalian berdua, terutama Mutia, karena Mutia kan perempuan ya, ketidakpastian misalnya, apa yang kamu lakukan untuk membunuh perasaan takut, cemas? Waktu itu sempat saya diminta tinggal di dalam gua sendiri, Bang. Jadi laki-lakinya Mas Budi dibawa keluar, supir yang sudah saya kenal baik, Ibrahim juga dibawa keluar. Jadi saya hanya di dalam gua bersama seorang penyandera yang bawa senjata. Memang waktu itu ya tentunya takut, ketar-ketir itu pasti ada, tapi mungkin apa yang terpikir? Tentunya hal yang terburuk bagi seorang wanita ya, kemungkinan diperkosa misalnya. Tapi mungkin karena saya coba segala kekuatan saya untuk membunuh perasaan negatif itu ya. Walaupun memang kelihatan sekali orang itu berusaha untuk mendekati begitu, tapi saya coba bunuh itu, dan akhirnya ya alhamdulillah outcome-nya ya nggak terjadi apa-apa. Baik, masih banyak pertanyaan lain sebenarnya ya, tapi kisah dari Budi dan Mutia akan terus menarik untuk Anda ikuti. Pastikan Anda masih bersama saya di Kick Andy.